Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita bagi bersama, kita belajar bersama-sama, terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27, supaya kita mempersiapkan hati kita dan juga waktu kita dan juga Alkitab kita, supaya kita mengerti firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan Matius 8 ayat 23 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Angin ribut diredakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah Yesus berkuasa atas alam. Yesus berkuasa atas alam. Apakah kau pernah naik kapal laut, atau naik feri, atau naik perahu di tengah laut atau danau? Apakah kau bisa membayangkan ketika di dalam kapal laut, ataupun perahu, ataupun feri, ada gelombang yang sangat tinggi dan angin yang kencang yang menghempaskan kapal itu, dan airnya masuk ke dalam kapal? Pasti kita akan ketakutan dan bahkan menangis histeris, karena kita bukan hidup di laut. Kita adalah orang yang tinggal di daratan, dan kita bukan seorang pelaut ataupun seorang nelayan. Dan kita pasti memanggil-manggil nama Tuhan Yesus dan juga nama orang tua kita. Mama, Bapak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kita pasti memanggil seperti itu. Seperti itulah suatu situasi para murid Tuhan Yesus yang sedang pergi bersama Tuhan Yesus di danau. Mereka berlayar. Pada waktu itu Yesus sedang tidur, dan pada waktu itu juga di dalam danau, di tengah danau, mengamuklah angin ribut yang sudah kita baca di pasal 8 ayat 23 sampai 27 tadi. Dan perahu mereka terombang-ambing karena gelombang dan angin yang sangat kencang, angin ribut yang menghempaskan gelombang itu dan airnya masuk ke dalam perahu mereka. Apa yang terjadi kepada mereka meskipun mereka seorang pelaut ataupun seorang nelayan? Dari cerita yang baru kita baca, mereka ketakutan, mereka panik, dan mereka hilang harapan, dan mereka berpikir mereka pasti akan mati dan binasa. Di mana tadi ayatnya, di ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ini luar biasa sekali para murid Tuhan Yesus yang bersama-sama Tuhan Yesus. Walaupun mereka seorang nelayan, tetapi mereka masih takut di laut ketika gelombang angin ribut datang. Sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Apa yang terjadi setelah Yesus bangun dan murid-muridnya dalam keadaan takut dan panik, dan harapannya untuk hidup tidak ada lagi? Yang pertama, Tuhan Yesus menanyakan kepada muridnya, "Mengapa kamu takut?" Menanyakan kepada mereka, "Di mana imanmu?" Jadi pertama sekali Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kamu takut? Di mana imanmu?" Ya. Lalu setelah itu Tuhan Yesus bangun, ya, dan menghardik
angin ribut itu. Dan angin ribut itu pun tenang. Air danau itu pun tenang, diam, damai, teduh. Dan tidak ada lagi gelombang dan juga angin ribut yang akan membinasakan mereka. Sehingga setelah Tuhan Yesus menghardik gelombang itu, angin ribut itu, dan danau itu, dan tenang, maka murid-murid Tuhan Yesus heran mereka. Di sana dikatakan di ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan di pagi hari ini? Yang pertama, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, Yesus berkuasa atas alam. Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam ini, atas dunia ini, yang mampu melakukan apapun dunia ini, termasuk angin ribut dan gelombang. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yang kedua, murid-murid bersama Tuhan Yesus. Kita lihat tadi mereka bersama Tuhan Yesus dalam perahu di danau itu. Tetapi mereka tidak percaya dan tidak mengenal yang begitu dalam siapa Tuhan Yesus. Kalau kita baca nanti di Lukas, bahwa di cerita yang sama di angin ribut dikatakan mereka memanggil guru. Tetapi di Matius ini kita baca tadi di Tuhan. Mereka hanya mengenal Yesus itu sebagai gurunya, ya, sebatas guru, ya. Dan mereka mengatakan Tuhan, tapi tidak mengimani apa arti Tuhan yang mereka sebutkan. Ya, walaupun mereka memanggil Tuhan di ayat 25 tadi, tetapi mereka tidak mengimaninya dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwa sanggup, ya, bahwa Yesus sanggup untuk melepaskan mereka dari gelombang yang tinggi tadi. Kita sering sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang baru kita baca. Kita mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, Yesus itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yesus itu yang kita sembah, tetapi kita tidak mengimaninya atau tidak mempercayainya sepenuhnya kalau Tuhan Yesus itu sanggup untuk menolong kita dari masalah, sehingga kita panik, sehingga kita takut, khawatir ketika ada masalah, ketika kita di dalam kemelut, dan bahkan kita habis harapan dan putus asa, dan kita menjauh dari Tuhan dan akhirnya melakukan dosa. Apa masalah kira-kira di pagi hari ini yang kita hadapi? Pribadi lepas pribadi, orang tua, anak-anak. Mungkin kita apakah kita mengimani Tuhan Yesus mampu menjaga kita dari virus corona? Apa kita mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menghilangkan corona dari muka bumi ini? Apakah kita mengimani Tuhan Yesus memberi berkat kepada keluarga kita? Dan mungkin masalah kita pada hari ini, ya, mungkin masalah kita tidak lancar dalam berbicara untuk anak-anak di kami yang masih TK, SD, ya, bahkan SMP, mana tahu ada yang belum lancar untuk berbicara. Apakah yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu datang kepada Tuhan Yesus untuk berdoa supaya meminta memberkati mulut kita sehingga kita bisa berbicara dengan lancar ataupun berbicara dengan normal seperti orang lain? Ketika kita belum bisa membaca, anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 mungkin tidak lancar dalam membaca. Apakah kamu berdoa kepada Tuhan Yesus
untuk meminta pengetahuan daripada Tuhan, supaya bisa kita membaca dengan baik dan lancar. Ketika orang tua kita dalam masalah, apakah kita membawa masalah orang tua kita kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyelesaikan masalah orang tua kita? Ketika kita sedang sakit, lemah, tak ada harapan lagi untuk sembuh, supaya sehat dan kuat, apakah kita datang kepada Tuhan Yesus untuk berdoa, meminta kesembuhan, dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan kita? Jangan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ada dalam perahu tadi bersama Tuhan Yesus. Walaupun mereka bersama Tuhan Yesus, tetapi mereka ketakutan dalam menghadapi gelombang tadi. Dan bahkan mereka putus asa dalam menghadapi masalah. Kita tidak seperti mereka. Kita belajar di pagi hari ini dan diingatkan Tuhan Yesus dengan bertanya kepada kita, kenapa kamu takut? Di mana imanmu? Apapun masalahmu, apapun kekurangan kita, kelemahan kita, seberat apapun beban kita, seberat apapun tugas kita, seberat apapun pekerjaan kita, tanggung jawab kita, datanglah kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, ini imanku. Aku percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup untuk memulihkan hidupku, melepaskan aku dari masalah yang kuhadapi. Inilah enaknya kita yang memiliki Tuhan Yesus, sehingga rasa takut, rasa panik, rasa khawatir yang ada dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah akan hilang seketika ketika kita mempercayai dan mengendalikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup, yang berkuasa mengatasi apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini. Karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia adalah juru selamat manusia di dunia ini. Dan Dia adalah Tuhan yang sangat baik dan akan selalu mendengar orang-orang yang berseru dan percaya kepadanya. Bila firman Tuhan ini yang memotivasi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang selalu percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.